102,2 Radio Suara Sampang FM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar dimanapun Anda berada. Seperti biasa pendengar ya, di hari Rabu ini di 3 November 2021 kita ada program dialog interaktif pendengar 1 jam OPD menjawab. Di sini sudah hadir ya narasumber kita, yaitu ada Bapak Amrin Hidayat Eskom, PLT Kepala Diskominfo Kabupaten Sampang. Tema kita di pagi ini yaitu tanda tangan elektronik sebagai implementasi digital transformasi dalam sistem pelayanan. Nah, nanti di season yang kedua pendengar ya, kita buka di via WA kita ya, juga di line telepon kita di 082 333 906 809. Baik, kita sapa dulu di pagi ini narasumber kita yaitu Bapak Amrin Hidayat ya, ini PLT Kepala Diskominfo Kabupaten Sampang. Selamat pagi Bapak. Selamat pagi Mbak Ari. Oke, apa kabar Bapak hari ini? Oh, kabarnya baik dan baik ya? Sekali Mbak Ari. Oke, baik Bapak. Dan tema kita yaitu tanda tangan elektronik sebagai implementasi digital transformasi dalam sistem pelayanan. Mungkin Bapak bisa menjelaskan terlebih dahulu Pak ya materi kita di pagi ini Pak. Silakan Bapak. Oh ya, terima kasih Mbak Ari dan pendengar Suara Sampang yang saya banggakan. Saya akan mulai dengan menjelaskan apa itu tanda tangan elektronik yang selama ini seringkali dipahami sesuatu dokumen goresan, misalnya goresan tanda tangan yang kemudian di-scan dan di-upload, itu kebanyakan juga dipahami sebagai tanda tangan elektronik. Kalau dari sisi itunya memang bisa dipahami, bisa dibenarkan. Cuman yang kami maksud di sini tanda tangan elektronik itu tanda tangan yang tersertifikasi. Kenapa harus tersertifikasi? Tujuannya adalah agar bisa dilakukan validasi atau pengujian keabsahan dari dokumen yang dihasilkan itu. Okay. Nah, bagaimana dokumen yang dihasilkan itu bisa terverifikasi? Adalah harus diterbitkan oleh lembaga yang telah ditunjuk secara resmi untuk mengeluarkan sertifikat elektronik tersebut. Begitu sertifikat elektronik yang dikeluarkan oleh lembaga yang ditunjuk secara resmi, nanti sertifikat elektronik yang ditempelkan pada suatu dokumen elektronik itu bisa dilakukan pengujian untuk keabsahannya. Sementara ini di Indonesia, lembaga sertifikasi yang telah ditunjuk oleh secara resmi adalah untuk instansi pemerintahan itu ada 2 Mbak. Yang pertama itu BSSN, yaitu Badan Cyber dan Sandi Negara. Yang kedua BPPT, Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi. Mereka itu yang ditunjuk sebagai penyelenggara sertifikasi elektronik yang lebih dikenalnya mungkin dengan istilah CA, Certification Authority, atau bahasa kembalinya sama, penyelenggara sistem penyelenggara sertifikasi elektronik. Nah, Sampang kita menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh BPPT, Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi, yang mungkin sebentar lagi nanti bajunya berubah menjadi Badan Riset dan Inovasi Nasional. Jadi kita mau pakai sertifikat elektronik itu dari BPPT atau dari BSSN pun tidak menjadi masalah, karena kedua badan itu memang yang telah ditunjuk secara resmi untuk mengeluarkan sertifikat elektronik bagi instansi pemerintah. Sedangkan untuk umum baru ada 5 penyelenggara sertifikasi elektronik yang telah resmi ditunjuk. Ini nanti saya sebutkan, misalnya untuk yang swasta itu PT Tilaka, Nusa Teknologi, dan Perum Peruri. Jadi kalau nanti
masyarakat mau mengajukan sertifikat elektronik, bisa mengajukan kepada 5 penyelenggara sertifikasi elektronik yang saya sebutkan tadi gitu. Sedangkan untuk instansi pemerintah seperti yang saya sebutkan di awal, itu kita mengajukannya kepada BPPT atau BSSN. Mungkin saya tambahkan sedikit, Sampang kita termasuk yang agak ketinggalan di lingkungan Pemprov Jawa Timur, di kabupaten kota di lingkungan Pemprov Jawa Timur itu sudah ada beberapa kabupaten kota yang sudah menerapkan tanda tangan elektronik ini. Yang paling masif yang saya lihat itu di Kabupaten Sidoarjo, Mbak. Mereka sudah sampai tingkat kelurahan, sudah sudah melakukan tanda tangan elektronik dalam kegiatan surat menyurat maupun dokumen lain yang dokumen yang dihasilkan oleh mereka, misalnya ya surat himbauan segala macam itu. Sedangkan kita ini baru mau mulai di Sampang ini. Kenapa kita baru mulai? Ya memang banyak hal yang jadi pertimbangan. Satu, tanda tangan elektronik ini kan kita banyak merubah budaya kerja. Iya, Pak. Oh, selama ini yang familiar dengan kegiatan yang konvensional, terus tahu-tahu dirubah gitu. Kenapa saya harus menggunakan sistem? Nah, hal-hal begitu kan perlu pengkajian juga, perlu pendekatan yang bertahap. Jangan sampai nanti perubahan, terutama perubahan budaya kerja yang kita lakukan itu menjadi kontraproduktif. Malah nanti bisa jadi ada risiko resistensi. Kok kenapa dirubah gitu kan? Selama ini juga yang konvensional sudah sah. Terus nanti akan banyak lagi pertanyaan. Karena resistensi itu akan banyak menimbulkan pertanyaan-pertanyaan yang harusnya juga itu tidak terjadi. Karena apa? Tanda tangan elektronik ini juga kita punya dasar hukum yang kuat, Mbak. Bukan hanya di peraturan pemerintah, tapi memang diatur dalam Undang-Undang 11 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik. Dan ada beberapa peraturan pemerintah dan peraturan Menteri Kominfo berupa sebagai peraturan turunannya yang mengatur siapa saja yang bisa menjadi penyelenggara sertifikasi elektronik. Sementara itu, Mbak Ari. Oke. Apa yang dimaksud dengan informasi elektronik, Pak? Pengertian secara umum informasi elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik yang contohnya misalnya itu berupa teks, berupa image atau gambar, bisa berupa suara atau yang lainnya yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang dapat memahaminya. Nah, kenapa di sini ada bahasa dapat dipahami oleh orang yang memahaminya? Karena bisa jadi informasi elektronik itu di-enskrip agar ada satu kerahasiaan tertentu yang mungkin tidak bisa dibaca secara publik. Jadi informasi elektronik itu memang ada informasi yang bisa secara langsung dibaca secara visual gitu, maupun juga memang ada beberapa teknik tertentu untuk dapat membaca atau memahaminya, seperti itu, Mbak Ari. Oke, biasanya di situ ada sertifikat juga, Pak, ya, di situ. Nah, apakah sertifikat elektronik itu, Pak, yang dimaksud dengan sertifikat elektronik? Ya, sertifikat elektronik memang menjadi salah satu informasi elektronik yang digunakan sebagai jalan sertifikat elektronik itu sebagai jalan ini penerapan identity dari suatu dokumen sebenarnya. Jadi misalnya begini, saya tanda tangan nih, saya tanda tangan. Kalau yang konvensional itu kan saya gores pulpen saya di atas kertas gitu. Kan goresan tangan saya itu seringkali kan berbeda. Nah, karena itu merupakan identitas saya. Nah, dalam bentuk elektronik itu nanti dikemas dalam bentuk
yang namanya sertifikat. Oke. Ya, pemilihannya kita lebih kenal dengan sertifikat elektronik. Jadi itu yang akan menjelaskan identitas dari pemegang sertifikat elektronik itu. Jadi kalau goresan tanda tangan yang direpresentasikan ke dalam bentuk digitalnya, walaupun itu bukan representasi dari goresan tanda tangan, tapi lebih kepada representasi dari identitas si pemilik sertifikat elektronik itu. Oke. Dan biasanya ini Pak, siapakah pihak yang dapat menerbitkan sertifikat elektronik ini Pak? Ya, seperti yang sudah disampaikan tadi, pemerintah melalui peraturan Menteri Kominfo telah mengatur siapa saja yang menjadi penyelenggara sertifikasi elektronik. Sampai dengan saat ini, penyelenggara resmi sertifikasi elektronik yang telah diakui adalah 2 PSRE. PSRE itu ya jadi singkatan dari kependekan dari penyelenggara sertifikasi elektronik. Dalam bahasa lainnya bisa disebut CE atau Certification Authority, yang mana harfiahnya sama saja sebagai penyelenggara sertifikasi elektronik. Yang pertama yaitu BSSN atau Badan Cyber dan Sandi Negara. Yang kedua BPPT atau Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi. Oke, dan biasanya di sini Pak ya, ini kan selain sertifikat juga kita harus tahu dong Pak ya, bagaimana caranya untuk mendapatkan sertifikat elektronik ini Pak? Mendapatkan sertifikat elektronik, otomatis kita harus mengajukan diri kepada penyelenggara sertifikasi elektronik. Yang tadi saya sudah sebutkan, ada 5 perusahaan untuk penerbitan sertifikat elektronik bagi masyarakat umum, dan ada 2 lembaga atau instansi yang menjadi CE untuk instansi pemerintah. Nah, kita mengajukan ke mereka. Saya kasih contoh misalnya Sampang. Kita mau menerapkan sertifikat tanda tangan elektronik. Nah, tanda tangan elektronik itu kan harus ada sertifikat elektroniknya. Nah, kita mengajukan tuh ke CE tadi. Nah, Sampang kita bukan memilih, kita berafiliasi kepada BPPT. Karena kita lihat mana nih yang paling cepat layanannya gitu. Layanan paling cepat itu juga menjadi bagian prioritas kami, karena kami itu melihatnya begini. Kepada kedua lembaga tadi itu, BSSN dan BPPT, kami sudah melakukan komunikasi gitu, bahwa Pemkab Sampang ada kebutuhan untuk diterbitkannya sertifikat elektronik. Nah, masing-masing pihak itu punya prosedur sendiri-sendiri sampai sertifikat elektronik itu keluar. Nah, saya ceritakan untuk penerbitan sertifikat elektronik dari BPPT. Nah, kami mengajukan surat permohonan yang ditandatangani oleh Pak Sekretaris Daerah yang mendaftarkan untuk tahap awal semua pimpinan perangkat daerah, dan ada beberapa fungsi-fungsi strategis tertentu yang kita daftarkan. Misalnya teman-teman dari pengadaan barang dan jasa itu kita juga sertakan di situ. Nah, di situ kita kirim data sesuai dengan format mereka, di mana karena ini memang masih di lingkungan instansi pemerintah, otomatis itu ada nomor induk pegawai yang harus disertakan. Nanti juga NIK juga dicantumkan, walaupun NIK itu lebih nanti kepada pengajuan dari masyarakat umum. Jadi harus ada identitas resmi dari individu yang mengusulkan sertifikat elektronik itu. Nah, dari situ kita daftarkan, ada link online yang harus kita isi di situ. Nah, di situ juga nanti ada 2 tahap approval-nya. Jadi pertama, approval untuk
kita terdaftar sebagai calon penerima sertifikat elektronik. Nah, yang kedua approval sampai dengan sertifikat elektroniknya itu sendiri turun. Nah, sertifikat elektroniknya itu turun, Mbak. Kalau secara teknis memang agak sulit dipahami, ya, karena tahunya kan kita bentuknya formatnya itu file nanti. Gitu. Dan bagaimana file itu bisa digunakan? Nah, itu memang dari masing-masing pengguna ada sedikit perbedaan. Misalnya begini, setelah sertifikat elektronik itu turun, terus mau diapain gitu kan? Ya, Pak. Bagaimana kita menggunakannya gitu? Nah, secara umum kan sertifikat itu kan ditempelkan di dokumen, kebanyakan sing familiar itu kan dokumen PDF. Nah, begitu sudah ditempelkan, nanti juga ada pengujian keabsahannya itu. Oke. Jadi misalnya gini Mbak Ari, saya punya sertifikat elektronik nih. Kalau dalam bentuk file teknisnya sih itu P12. P12 itu berisi satu private key dan satunya lagi public key. Nah, apa itu private key dan public key? Private key itu kunci yang hanya melekat kepada si pemilik sertifikat elektronik. Sedangkan public key kunci yang bisa diberikan kepada di luar si pemegang sertifikat elektronik. Jadi nanti teknisnya di back end-nya itu P12 itu di descript jadi menjadi private key dan public key, dan itu nanti tujuannya bagaimana public itu bisa membaca kalau hash yang ada di dokumen itu memang tidak ada perubahan gitu. Dan itu memang ya akan lebih teknis, mungkin nanti kami akan buatkan video tersendiri untuk menjelaskan itu. Baik, nah, oke. Sampai situ nanti gini Mbak, kita pengajuan kan kalau Sampang ini ke BPPT. Nah, setelah turun sertifikat tadi itu kita sudah buatkan bagaimana sertifikat itu bisa digunakan. Jadi minggu depan beberapa pejabat sudah bisa melakukan penandatanganan secara elektronik. Oke. Nah, terus bagaimana perubahan budaya itu dilakukan? Tadi kan sudah disampaikan, ada resistensi enggak, kan begitu ya? Iya, Pak. Maksudnya ini kan pada prinsipnya teknologi informasi itu dilakukan untuk mempermudah, bukan masalah harus canggih kesannya, harus gagah-gagahan, kan bukan seperti itu. Setiap pendekatan itu harus memenuhi asas itu. Bagaimana kita bisa mempermudah. Nah, bila mana sistemnya nanti kita terapkan itu malah mempersulit, ya saya bilang itu kita gagal gitu. Karena memang Kominfo punya PR di situ. Jadi tidak semua pendekatan perubahan budaya melalui teknologi informasi itu bisa diterapkan secara sama kepada nanti objek yang akan kita kenakan perubahan itu gitu. Contohnya sekarang di lingkungan internal kita nih di Pemkab Sampang gitu. Nanti seperti yang saya bilang tadi, sistem itu nanti mempermudah, mempersulit gitu. Bisa jadi secara umumnya normatifnya itu mempermudah, tapi bisa jadi kan untuk beberapa individu itu mempersulit gitu, sangat tidak menarik. Nah, Kominfo harus punya peran lebih di situ. Bagaimana kita menyikapi itu? Contohnya misalnya saya ini gaptek gitu ya, tahu-tahu Mbak Ari, Pak, sampai harus pakai ini, URL-nya ini, akunnya ini, jadi nanti kerjanya begini-begini gitu. Begitu pendekatannya masih normatif, saya kan pasti bingung. Bahkan saya biasa tanda tangan, saya biasa ditaruh kertas, dokumen di atas meja saya tanda tangani gitu kan. Apalagi baru kemarin saya beli pulpen baru untuk tanda tangan itu. Sekarang kenapa tahu dirubah? Nah, di situ saya ulangi, peran Kominfo menjadi sangat penting di situ. Bagaimana teman-teman yang memang belum siap untuk menerima perubahan itu bisa kita fasilitasi semudah mungkin. Nah, contohnya begini, siapa sih yang
sampai harus peduli menghafalkan akun gitu. Dari username sampai password yang digunakan gitu. Iya. Nah itu kan buat orang tertentu tuh kadang-kadang saya sendiri tuh juga capek, Mbak. Iya. Misalnya kalau terlalu banyak akun di situ. Benar. Nah akhirnya pendekatannya kita sederhanakan, tapi juga tidak mengurangi dari fungsi keamanan itu sendiri. Contohnya begini misalnya, di sistem yang nanti akan kita bangun itu yang kita terapkan minggu depan sudah bisa kita pakai itu, Mbak. Iya, Pak. Misalnya Mbak Ari ini pejabat gitu ya. Nah Mbak Ari ini anggap aja udahlah saya tuh kayak gitu tuh nggak paham. Tolong dibantu misalnya begitu. Iya. Begitu bicara dibantu berarti kan ada proses operasional yang berpindah tangan. Iya. Oh mungkin kepada stafnya, asistennya apa atau siapapun itu. Nah begitu suatu akun berpindah tangan, otomatis fungsi security-nya sudah berkurang, malah bisa hilang sama sekali karena bisa jadi ada penyalahgunaan. Nah, untuk tanda tangan elektronik itu menjadi sangat krusial di situ. Nah, bagaimana Kominfo menyikapi? Insya Allah fungsi security-nya itu tidak juga berkurang. Saya kasih contoh begini, Mbak. Nanti Mbak Ari yang punya sertifikat elektronik. Nah, Mbak Ari ini anggap aja saya nggak bisa mengoperasikan itu urusan gitu kan. Yep. Nah, nanti Mbak Ari dibantu sama stafnya. Bagaimana tidak terjadi penyalahgunaan oleh staf itu? Nah, kita fasilitasi di situ. Bagaimana tetap Mbak Ari ini menjadi penentu dapat atau tidaknya dilakukan tanda tangan itu. Nah, ya kami kasih jalan begini. Masing-masing person rata-rata kan namanya WhatsApp itu kan sudah familiar. Oke. Jadi kan kadang-kadang agak ironi, nah, pakai WhatsApp bisa tapi kadang-kadang disuruh buka aplikasi nggak bisa. Sebenarnya kita bulatnya bukan nggak bisa, lebih pada nggak mau gitu, karena dirasa saya nggak terlalu butuh banget ini gitu. Tapi kalau WhatsApp kan ya karena itu memang komunikasi, orang bilang nggak bisa ngomong kalau nggak ada itu. Nah, akhirnya semua pun familiar gitu. Jadi orang yang benar-benar dianggap gaptek pun justru kan sangat familiar gitu. Nah, kita mengintegrasikan layanan kita ke dalam melalui WhatsApp itu. Misalnya Mbak Ari ini punya stafnya itu mengajukan tanda tangan elektronik oleh Mbak Ari. Oke. Nah, saya bilang tadi Mbak Ari ini URL-nya di mana, username-nya apa, gitu kan kadang-kadang nggak nyambung misalnya gitu ya. Nah, nanti si staf itu yang bantu. Bagaimana usulan itu naik. Nah, terus bagaimana Mbak Ari ini tidak kehilangan otoritas di situ. Nah, setiap usulan yang naik melalui sistem yang kita sudah siapkan itu nanti akan keluar notifikasi ke gadgetnya Mbak Ari, ke akun WK-nya Mbak Ari gitu. Nah, di situ baru Mbak Ari yang kasih keputusan. Misalnya kita kasih nanti keterangan, usulan tanda tangan, misalnya kalau di pelayanan itu misalnya surat keterangan apa gitu ya. Nah, itu Mbak Ari harus tanda tangan di situ secara elektronik. Nah, padahal yang mengusulkan itu stafnya, artinya yang memprosesnya itu stafnya. Nah, karena nanti notifikasinya tetap lari kepada perangkat pribadi Mbak Ari, dalam hal ini akun WA Mbak Ari yang selama ini juga tidak pernah lepas gitu kan. Iya, Pak. Nah, notifikasi itu dalam bentuk OTP, one time password itu nanti bisa Mbak Ari kasihkan ke stafnya atau tidak. Kalau Mbak Ari setuju untuk dilakukan proses signing di situ, ada proses tanda tangan di situ, nanti stafnya baru masukin OTP itu ke sistem. Tapi bila mana Mbak Ari keberatan, saya tidak ada urusan ini, kenapa ada usulan saya tanda tangan untuk dokumen ini misalnya, itu tidak usah dikembalikan, sudah tidak dikirimkan aja, otomatis proses teknis itu terhenti. Karena sistem tidak akan melanjutkan proses tanpa adanya inputan dari OTP itu. Nah, jadi kami menyikapinya
orang yang tidak familiar dengan aplikasi pun akan tetap terlibat dalam ekosistem ini ya melalui pendekatan seperti itu. Oke. Dan kami berharap sih ke depannya malah ya perubahan budaya ini benar-benar bisa dilaksanakan oleh semua pihak. Bisa dipahami Pak ya. Kami anggap itu masa-masa transisi, bagaimana kendala itu tidak menjadi penghalang. Oke. Seperti itu Mbak. Oke, baik, silahkan yang mau telepon pendengar ya di 082 333 906809 ya, via telepon juga via WA. Dan di sini sudah ada penelpon Pak ya di sini. Baik, saya terima dulu. Halo. Siapa di sini? Laila di Jalan Horpati. Oke, Mbak Laila ya, silakan pertanyaannya. Oke, baik. Oke, baik. Terima kasih Bu ya sudah bergabung bersama kita di sini di 082 333 906809. Tadi pertanyaannya bagaimana apakah TTI ini rawan untuk dimanipulasi, Pak? Dan terus bagaimana cara penggunaan ya, cara penggunaan TTI ini, Pak? Gitu. Baik, bisa dijawab. Dari mulai lahirnya Undang-Undang 11 2008, bagaimana transaksi elektronik itu diatur, sampai peraturan turunannya dibuat, tujuannya tidak lain dan tidak bukan adalah mengantisipasi bagaimana produk hukum ini satu menjadi legal, kedua juga dapat dipertanggungjawabkan ya keabsahannya maupun penanganan dari penyalahgunaannya. Nah, begitu pendekatan teknologi informasi dilakukan, hal-hal yang sifatnya security itu pasti menjadi bagian tidak terpisahkan. Nah, ini menjawab dari TTI ini bisa dimanipulasi enggak gitu. Iya, Pak. Semua tergantung, pada prinsipnya kan tergantung habitnya si pemilik sertifikat elektronik ini. Nah, contohnya misalnya begini, tadi sudah saya jelaskan. Kalau akunnya pure penuh diserahkan ke pihak lain, ya otomatis kan kewenangan itu pindah ke pihak lain itu, siapapun orang itu. Iya. Nah, dari sistem penyelenggara sertifikasi elektronik ini yang untuk pemerintahan tadi saya sebutkan ada 2 instansi, BSSN dan BPPT, dan ada 5 perusahaan untuk penerbitan sertifikat elektronik umum. Itu sudah melakukan upaya-upaya bagaimana pendekatan teknis ini tidak rawan penyalahgunaan. Nah, jadi nanti di satu dokumen itu tuh bukan hanya satu informasi elektronik yang melekat di situ, ada minimal ada 3 di situ. Contohnya nanti ya, misalnya saya bikin dokumen PDF, kita tanda tangani gitu ya. Nah, setelah kita tanda tangani, mungkin secara visual tidak kelihatan ada berapa informasi elektronik di situ, tapi nanti melalui sistem pengujian keabsahan itu akan terlihat. Ini dokumen ini ditangani oleh siapa, di mana ada timestampnya juga, ada informasi lain dari yang menjadi atribut dari dokumen itu. Jadi kan memang seperti tadi saya sebutkan di awal ya, kalau tanda tangan elektronik itu hanya goresan tanda tangan, kan ada tuh kadang-kadang kalau kita di beberapa pelayanan tuh, kita tanda tangan di suatu pad gitu ya, disiapin kayak bolpen yang bisa gores di padnya itu, itu dianggap tanda tangan elektronik. Ya kalau secara visual iya, tapi kalau secara security keamanan itu belum memenuhi standar tanda tangan elektronik yang tersertifikasi.
Nah, tujuannya dari tanda tangan elektronik ini bagaimana keabsahannya itu bisa dipertanggungjawabkan. Keabsahannya itu kalau memang penanda tangan itu punya sertifikat elektronik. Tadi sudah saya sampaikan, semua pihak, terutama penyelenggara transaksi elektronik itu juga harus melakukan upaya-upaya bagaimana tidak terjadi penyalahgunaan dari tanda tangan elektronik itu. Nah, kayak saya tadi kan saya sampaikan, kalau saya gaptek gimana? Kan saya harus minta tolong sama orang. Nah, kalau minta tolong itu kan kesannya menyerahkan semua. Seperti kita di ATM BCA misalnya, ya ATM-nya kita masukin, PIN-nya dikasih tahu gitu kan. Karena kita misalnya mencet tombolnya aja kita nggak tahu misalnya begitu. Itu kan otomatis kewenangannya sudah berpindah secara penuh kepada pihak lain. Di sini seperti saya sebutkan tadi, segaptek-gapteknya yang penanda tangan elektronik ini dari sisi lingkungan birokrasi, hal-hal seperti itu sudah kita sikapi. Jadi kita mengintegrasikan dengan layanan pihak lain, misalnya dalam ini WhatsApp. Jadi semua proses transaksi harus sepengetahuan yang punya sertifikat elektronik, ya tinggal kepada yang bersangkutan, kepada individu tersebut, dia akan memprove nggak. Approval-nya kan harusnya dia login segala macam gitu ya, penggunaan aplikasi secara umum. Nah, ini approval-nya kita sudah sikapi. Oh, datang nih notifikasi ini berupa OTP ke WhatsApp mereka. Di situ ada keterangan juga yang cukup. Notifikasi ini untuk apa? Nah, kalau yang bersangkutan setuju, ya dikirim tuh kepada staf yang bantu itu OTP-nya. Tapi kalau tidak dikirim, berarti yang bersangkutan tidak setuju. Ya siapapun itu tidak bisa melanjutkan proses penandatanganan itu. Itu salah satu upaya-upaya security yang kita lakukan di Sampang. Bisa jadi di tempat lain caranya berbeda, dan hal ini memang tidak ada keamanan itu, jaminan keamanan sudah tidak ada, bahasanya sih ada. Artinya apa? Upaya-upaya pengembangan sistem akan terus kami lakukan. Bagaimana rasa aman itu bisa terjaga dan memang terbukti seperti itu. Oke, berarti intinya kita nggak boleh gaptek, Pak, ya? Saya sih tidak se-ekstrim itu ya, gitu ya. Kesana nanti kalau orang gaptek tuh jadi salah gitu ya. Cuma memang kalau saya lebih melihat bagaimana fasilitator dalam hal ini Dinas Kominfo punya peran lebih, melakukan pendekatan yang lebih humanis gitu, yang lebih familiar. Kalau kami paksakan, oh ini akunmu ini, kamu harus login, kamu harus bla 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 gitu, ya pasti selesai itu cerita. Artinya apa? Perubahan budaya yang diharapkan itu malah akan menjadi resistensi. Kan sudah sama-sama kita pahami, Mbak, sesuatu yang baik bila disampaikan atau diterapkan dengan cara-cara yang kurang pas, itu juga pasti hasilnya banyakkan mudorotnya dibanding maslahatnya. Nah, kami memang sangat konsen ke situ. Ini urusan baik, bagaimana kita bisa memudahkan tanda tangan. Kan dulu kesannya kalau pejabat sedang di luar dinas luar, mungkin ada dokumen urgent yang harus segera ditandatangani gitu ya. Nah, masih nunggu misalnya. Bila mana bisa jadi sudah saya wakilkan ke kamu untuk tanda tangan gitu. Itu kan juga sudah pendekatan yang salah gitu. Walaupun insya Allah hal-hal gitu emang sangat jarang lah. Nah, dengan adanya tanda tangan elektronik ini, justru kan hal-hal seperti itu lebih memudahkan. Saya dimanapun gitu, bisa jadi saya belum masuk kantor, tahu-tahu butuh tanda tangan. Datang tuh notifikasi OTP ke WA saya. Oh, saya baca pesannya seperti ini. Oh, saya paham memang ada dokumen ini saya harus tantangani. Misalnya posisi saya gaptek gitu kan. Udah saya kirim aja OTP itu. Saya forward aja kepada staf saya yang melakukan pemrosesan tanda tangan itu gitu. Jadi yang perlu saya garis bawahi, kewenangan itu tidak akan berpindah kepada pembantu operasional tanda tangan elektronik ini. Yang perlu saya garis bawahi itu. Karena keamanan memang kata kunci dari pelaksanaan TTE ini. Karena bila mana keamanannya ini sudah ya sudah bocor gitu ya,
otomatis memang marwahnya TTE ini menjadi hilang. Walaupun hal-hal seperti itu bisa bukan diantisipasi, bisa disikapi begini. Misalnya nih, anggap aja ya karena manusia kita dengan segala kelemahan dan kelalaian, kita merasa nih sertifikat yang kita punya ini sudah tidak aman gitu ya. Kita bisa mengajukan pembekuan kepada penyelenggara sertifikasi yang kita sebutkan tadi itu. Ada 5 untuk penyelenggara sertifikasi umum dan 2 untuk instansi pemerintah. Oh Pak, sertifikat saya ini saya bekukan gitu misalnya, atau nanti minta diterbitkan sertifikat baru. Nah dengan begitu nanti ibaratnya sertifikat elektronik yang kita punya itu jadi baru lagi, dan anggap aja yang sudah bocor itu juga sudah tidak bisa dipergunakan lagi. Itu salah satu penyikapan bila mana terjadi kebocoran. Statement bisa dilakukan oleh siapapun. Nah kita nanti bisa dilakukan upaya-upaya yang lebih terukur. Contohnya misalnya ada audit terhadap sistem yang kita punya. Nanti itu kan melibatkan praktisi atau konsultan dari luar. Saya punya pendekatan ya untuk tanda tangan elektronik ini, sistem yang saya punya aman atau enggak gitu. Nanti akan kita lakukan itu. Jadi saya tidak mau mengklaim sepihak, ini saya punya saya aman gitu. Pak. Nanti saya bilang rumah saya aman, tahu-tahu ayam saya hilang di belakang. Nah itu kan akhirnya jadi ironis gitu. Jadi intinya saya bukan berusaha, bukan menjamin, tapi memang kami berusaha sesuai dengan standar-standar yang sudah ada, bagaimana penyelenggaraan sistem elektronik ini memenuhi asas keamanan tadi itu, Mbak. Baik. Yang terakhir Pak ya, ini tentunya Bapak sebagai Kadis Kominfo ini ya. Jadi apa harapan Anda sebagai Kadis Kominfo terhadap implementasi TTE ini, Pak? Harapan saya adalah karena TTE ini bagian dari perubahan budaya kerja, ini bisa segera diadopsi di lingkungan pemerintah Kabupaten Sampang agar proses-proses layanan yang selama ini masih dilakukan secara konvensional sudah bisa kita rubah kepada pendekatan yang lebih efektif dan pasti efisien tentunya. Karena sebenarnya tanda tangan elektronik ini juga merupakan bagian dari upaya penerapan paperless itu, Mbak. Kalau dokumen sudah tidak berbentuk hard copy, nanti banyak yang bisa kita hemat di situ. Nah, mungkin ya saya izin sedikit menambahkan, di Kominfo kita sudah melakukan itu untuk manajemen dokumen di internal. Contohnya selama ini disposisi dilakukan secara konvensional gitu kan. Mungkin kalau orang yang biasa ke dinas itu kan pasti di setiap dokumen itu ada kertas kuning di atasnya itu. Di situ ada posisi pejabat dari mulai pimpinan sampai kepada pejabat lini di bawahnya. Untuk Kominfo kami sudah konversi ke dalam bentuk digital semua seperti itu, Mbak. Jadi semua surat masuk itu kita konversi ke dalam bentuk digital. Proses disposisi sampai distribusi terakhir kepada pelaksana teknis itu sudah kita lakukan secara elektronik. Efisiensinya jelas karena misalnya datang satu surat nih, Mbak, satu lembar surat ya. Nanti kan sekretariat tuh dia kasih kertas kuning agar pimpinannya bisa disposisi. Nah, disposisi itu kan lari kepada bidang. Awalnya satu lembar surat ditambahin kertas kuning, kan kertas kuning itu beli itu, Mbak. Dari satu lembar ditambahin satu lembar kertas. Nah, karena disposisi itu harus disampaikan kepada unit kerja di bawah pimpinan yang ada di organisasi itu, kan harus dianterin tuh sama sekretariat. Sedangkan di sisi lain sekretariat itu juga punya fungsi kearsipan sendiri. Artinya semua dokumen yang masuk juga mereka harus punya arsipnya. Nah, akhirnya apa? Sekretariat ini kan juga akan
menggandakan 2 lembar kertas tadi itu, Yep. satu suratnya, kedua lembar disposisinya digandakan. Digandakan 2 kan, di copy 2. Jadi awalnya 1 lembar surat itu tanpa kita sadari nambahnya itu cost-nya untuk operasional itu tuh 3 lembar kertas. Nah begitu kita konversi ke dalam bentuk elektronik, ya 1 lembar surat ya tetap 1 lembar. Karena semuanya kita konversi ke dalam bentuk digital. Nah itu juga bagian dari upaya kami bagaimana digital transformation itu kami lakukan, bukan hanya slogan, sekecil apapun kami lakukan upaya-upaya perubahan, ya tujuannya tidak lain tidak bukan adalah seperti harapan dari sistem pemerintahan berbasis elektronik adalah terciptanya asas efektif, efisien, akuntabel dan transparan. Kalau itu sudah bisa dilakukan, insya Allah juga masyarakat akan semakin terbantu oleh layanan pemerintah daerah, dalam hari ini Pemkab Sampang, seperti itu Mbak. Oke, baik. Terima kasih Bapak ya sudah hadir bersama kami di sini di Radio Suara Sampang, yaitu program dialog interaktif 1 jam OPD menjawab pendengar ya, tanda tangan elektronik sebagai implementasi digital transformasi dalam sistem pelayanan. Ekonomi pariwisata, agribisnis dan industri.